Hai guys, kembali lagi di kelas matematika. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang mencari persamaan garis lurus jika diketahui garis yang sejajar atau yang tegak lurus melalui suatu titik. Nah, Ibu langsung saja ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama bisa kita lihat diketahui ada titik min 1,2. Lalu ada garis Y sama dengan 3X tambah 7. Lalu bagaimana mencari garis yang sejajar gitu ya dengan persamaan garis ini. Nah, beberapa hal yang perlu kalian ingat sebelum kita mengerjakan soal ini adalah kata kuncinya sejajar. Kalau sejajar berarti gradien garis yang kedua. Misalnya ini adalah gradien yang pertama nih. Maka M-nya berapa? Y sama dengan 3X tambah 7. Maka gradiennya adalah 3. Ya, karena kan bentuk umumnya Y sama dengan MX tambah C. Berarti M-nya 3, C-nya 7. Berarti M-nya sama dengan 3. Ya. Lalu di sini titiknya ada min 1,2. Kita misalkan min 1 X1, sedangkan yang 2 ini adalah Y1. Maka kita kembali lagi ke bentuk umumnya. Y sama dengan MX tambah C. Nah, Y-nya itu kita bisa ganti dengan 2. M-nya tadi kita sudah dapat sama dengan 3. X-nya sama dengan min 1. Kita ganti, kita substitusi. Ya. 2 min 3 kali min 1 min 3 ditambah C. C sama dengan 2 ditambah 3. C sama dengan M-nya sudah dapat, C-nya sudah dapat, maka kita bisa menentukan persamaan garisnya yang sejajar. Berarti Y sama dengan MX tambah C. Tinggal kita substitusi saja. M-nya katanya 3. Di 3X ditambah C. Maka kita bisa persamaan garis yang sejajar dengan Y sama dengan 3X tambah 7 sama dengan ini. Y sama dengan 3X tambah 3. Seperti itu. Lalu bagaimana nih kalau misalnya diminta untuk persamaan garis yang tegak lurus? Nah, ini Ibu juga punya tuh contoh soalnya. Nah, lalu bagaimana nih kalau misalnya kita mencari persamaan garis lurus tapi bukan yang sejajar, yang tegak lurusnya? Nah, gue akan kasih contohnya lagi. Kalau di sini kuncinya adalah tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti M-nya berkebalikan. Gradien 2-nya itu sama dengan 1 per gradien yang pertama. Nah, contoh misalnya di sini Ibu punya gradien nih, ya, MX tambah C. Maka kalau ada persamaan Y sama dengan 2X tambah 3, maka M-nya 2, C-nya 3. Nah, ini M-nya 2, lalu C-nya 3. Karena diminta tegak lurus, maka gradiennya adalah, Ibu buat tanda seperti ini ya. Nah, ini tandanya tegak lurus. M1 misalnya di sini M1-nya ya. Atau Ibu buat di sini deh. Kalau M1-nya sama dengan 2, maka M2-nya min 1 per 2. Atau kalau mau gampangnya ini kebalikannya. Contoh kalau misalnya M1-nya 2, berarti M2-nya udah pasti dibalik. Ini kan 2 per 1 jadi 1 per 2. Lalu tandanya juga berubah. Contoh lagi berikutnya, ada misalnya M1-nya, contoh ya, M1-nya 3 per 2, berarti M2-nya kita balik, 3 per 2 jadi 2 per 3. Tandanya positif, maka dia berubah jadi negatif. Seperti itu ya. Tapi ini contoh ya, ini Ibu hapus nih. Ini contoh, ini Ibu hapus. Oke, kita kembali lagi ke soal kita aja. Gradien yang keduanya itu kita dapat nih
ya, min setengah. Maka selalu kita masuk ke persamaan umumnya. Y sama dengan mx tambah c. Ya, titik yang ada itu akan menjadi x1 dan y1-nya. Kita tinggal substitusi. Y-nya 3. Ya, m-nya tadi kita dapat min setengah. Min setengah dikali x. X-nya min 2 ditambah c. Tinggal kita kerjain aja nih, ya. Min kali min plus ya. Oke. Setengah dikali 2 tambah c. C ini coret 1. C 3 dikurang 1, C sama dengan 2. Ketika C-nya sudah dapat, maka kita bisa menentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan 2X tambah 3. Balik lagi, Y sama dengan MX tambah C. M-nya sudah dapat, min setengah ditambah C. C-nya 2. C-nya 2. Seperti itu. Inilah persamaan garis yang tegak lurusnya. Jadi nggak boleh lupa nih. Yang pertama adalah bentuk umum, lalu bagaimana mencari gradien. Kalau tegak lurus, gradiennya nanti akan berkebalikan. Sedangkan kalau misalnya sejajar, maka gradiennya akan sama. Seperti itu. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, nanti boleh ditanyakan langsung di kelas ya guys. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari Ibu. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Bye.